Selamat datang kembali di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Ya. Apa sah Anda ini belum ada calon kok sah? Ini legal ini, sah ini. Ya. Di kali ini apa? Ini apaan ini? Setelah kita mereview figur, nah ini kadang kan kita itu pingin menghalusinasi, memfantasikan main diri sebagai Ultraman. Nah, Betul. ini adalah salah dua Salah alat tiga. perubahnya. Ya. Salah tiga, mana Iya. yang gitu? Bentar, ini saya tanya dulu. Kalau alat perubahnya Kamen Rider itu kan fix, pasti sabuk ya. Cuma Iya. caranya aja yang beda-beda Iya. ya. Ada yang diputer, ada Iya. yang digiling, ada yang di apa. Tapi Kamen Rider ada kalau yang jadi sendiri tanpa gitu-gitu. Dua. Kayak Apa itu? Amazon. Itu pakai masih. tuh Amazon pakai. Amazon yang itu, Yang apa? yang Bukan, lama. yang masih pakai? yang nggak pakai sabuk Yang itu. nggak pakai ngomong Henshin maksudnya. Oh ya, nggak ngomong Henshin, tapi Iya. pakai sabuk. Iya, Yang nggak pakai sabuk itu Shin Kamen Rider. Oh iya. Shin Kamen Rider, tapi yang Shin yang lama ya, bukan yang baru kan namanya Shin Kamen Rider juga. Ini beda tulisan Jepangnya. Shindu sama Shinta. Ya. Ada lagi Kamen Rider yang pakai itu polisi itu. Itu kan nggak pakai sabuk ya. Pakai dong. Yang G4, warnanya biru? G3 sama G4 itu Oh iya, pakai iya, dong. itu. Meskipun pakai sabuk apa bukan. Oh, Cuman iya. bukan itu. Alatnya? Ya. Pokoknya nggak Henshin lah. Ya pokoknya mayoritas kan pakai sabuk ya kalau Ya. Kamen Rider. Nah, Ultraman Kalau ini? ini nggak jelas, kadang pakai tongkat, kadang pakai kacamata, kadang pakai apa gitu. Kadang ada yang nggak pakai, ada yang nggak pakai satu. Nggak pakai. Ada banyak, ada beberapa sih. Yang nggak Iya. pakai alat perubah. Jadi Iya. dia cuman teriak aja Hikari. Ultraman Jack gitu. Ada yang gitu ada. juga. Ya, ini saya ada replika. Ini bukan alat perubah, ini apa ya? Senjata ya? Ini sebutannya deluxe untuk mainan. Untuk sebenarnya sih dulu tahun 2010-an, 2009-2010-an itu sudah ada mainannya. Oke. Tapi ini di reissue Oke. untuk merayakan 10 tahun anniversary-nya Ultraman Zero sebagai anaknya dari Ultra Seven. Siap. Jadi kalau misalkan Ultra Seven itu anak emas, mungkin ini anak diamond atau mungkin cucu emas gitu loh. Kirain Karena kan- sangat terkenal sekali. Ya, dan yang membuat terkenal adalah salah satu seiyunya atau pengisi suaranya yaitu Mamoru Miyano. Oh iya iya. Seperti itu. Dan itu warnanya silver, kayak anak perak itu bukan? Ada merah, ada birunya. Oh, iya. Jadi ini namanya ini bukan Zero alat perubah Slugger. ya? Bukan. Ini Ini lebih senjatanya ke dia ya? senjata untuk mainan anak-anak. Sebenarnya sih kalau dibilang senjata sih iya, karena ngambil dari tanduknya Zero Sluggernya Ultraman Zero itu dipindah ke dada bagian color timernya. Nah, kalau ini kacamatanya apa nih? Ini alat perubahnya. Jadi kalau bapaknya itu juga pakai kacamata juga, namanya Ultra Eye. Anaknya juga. Duh, bentar. Bapaknya berarti Ultra Seven itu dari kacamata. Iya. Terus anaknya pakai kacamata Pakai kacamata gitu juga. juga. Ini dipakai sama orangnya, hostnya berarti. Iya, pakai hostnya. Nah, yang jadi host itu ada beberapa. Pertama Ran namanya. Terus juga ada Taiga, lalu ada Laito. Sebenarnya ada lagi di live performance namanya Shin dan Moroboshi. Itu mengambil dari nama waktu human Moroboshi. formnya. Iya, Moroboshi. Jadi Moroboshi itu yang lama dulu. iya, itu ya? dan Moroboshi karena ini anaknya akhirnya Oh. memakai penyamaran namanya Shin Moroboshi. Nah, Seperti ini itu. gelangnya. Ini gelangnya. Jadi Duh, berarti harus dua alat perubahnya, Mas. Enggak. Kacamata dan gelang. cuma Ultra Eye Zero Eye ini aja, Ultra Zero Eye ini Ini aja. untuk Ini Ultra Bracelet. Ini diberikan oleh Ultra Seven waktu film Ultraman Zero Revenge of Belial Empire. Jadi ini digunakan oleh Ultraman Zero untuk menembus batas multiverse. Oh, Ada Karena multiverse juga. musuhnya yaitu Ultraman Belial itu sudah membuat pora-poranda seluruh beberapa multiverse. Jadi dia harus memakai ini. Jadi ada 3. Jadi kalau misalkan tinggal 1 itu sudah bahaya, dia tidak bisa kembali. Bentar. Oh, ada ting. Ya. Jadi Oh. mati satu-satu gitu. Ya, ya. Nah, ini juga dipakai dulu juga bapaknya ngasih ke Ultraman Jack, namanya juga Ultra Bracelet. Oh. Itu dari Ultra Bracelet ini juga bisa keluar namanya senjata-senjata. Ya. Bentar, saya mau berubah dulu ya. Ya. Nah, kalau itu bukan berubah jadi Ultraman itu. Apa, jadi apa, Pak? Jadi Ultrahu.
Jadi seperti itu. Ini termasuk dari mainan ultra replika. Oh. Baterainya mati. Tapi saya. ini skalanya 1:1 nggak ya? Enggak ini. Oh enggak. Soalnya kalau dipakai juga Ini untuk ada anak-anak kecil. anak-anak ya? Untuk dipajang sih, untuk ultra replika dipajang. untuk dipajang aja. Untuk buat sebenarnya. mainan juga boleh. Untuk mainan sih nggak apa-apa. Ya. Cuma yang untuk mainan itu sebenarnya yang dari deluxe ini. Jadi Oh, untuk anak-anak dibuat main pun juga nggak ada masalah. Oh. Karena harganya juga lebih mahal yang ultra replika gitu. Dan ini bisa dibentuk menjadi senjata Oh. seperti ini. Jadi Jadi senjata apa itu? Senjata jadi dari sini bisa mengeluarkan tembakan. Oh. Gitu. Ini ada di Suaranya gimana? Ini enggak Cucu keluar gitu. apa? Ini ada suaranya. Nggak ada suaranya. Enggak. Karena memang ini untuk sekedar pajangan aja sih ultra replika itu. Ini seperti itu. Ini saya lebih tertarik ke ini, soalnya melibatkan tanduk. Ya. Oke, kita buka ya. Jadi tampilannya seperti apa, cara mainnya gimana? Cara mainnya pakai dadu. Tarang. Oke. Ini tolong jelaskan dulu, saya baca petunjuknya gitu. Oke. Sambil Komul membahas buku petunjuknya, Oke. ini mainannya adalah dari namanya aja udah deluxe Zero Slugger. Jadi Zero Slugger itu senjata yang ada di tanduknya itu. Tanduk. Jadi kalau dulu bapaknya juga ada cuma satu, ini Zero Slugger ada dua seperti itu. Nah, ini bentar, mungkin bisa dibantu buka dulu. Oke, siap. Perlu cutter? Oh enggak, Oh, enggak. iya. Oh iya, pakai. Sabar ya, sabar. Oke, jadi teman-teman sabar dulu. Oke, nah, jadi ini untuk anak. Waduh. Seperti ini. Jadi ini kayak digelangin ya. Jadi kalau dilihat dari petunjuknya itu di gelang untuk anak-anak yang nggak cukup. Oh, jadi di Duh, sini. ini dibuka Untuk dulu. dikalung, untuk dikalungin. Dibuka dulu. Oh, buka dulu ya. Aman banget nih. Tapi ya ini ada ini kan kalau timer. Jadi Ultraman Zero itu ngambil dari slagernya di sini lalu digabungkan ke sini. Wah, ini masalah ini. Ini kita makainya di sini gimana? Masalah. Jadi karena untuk mainan anak-anak di box ini itu ukurannya juga mengikuti ukuran anak-anak. Oh, Ini berarti kita harus bikin topi-topian yang untuk dipancepin tanduknya gini. Atau bandu. Nah, ini digabung ke sini. Nah, ini juga bisa slagernya itu selain dipakai di bagian dada itu juga bisa jadi semacam pedang seperti ini. Nah, jadi kalau di filmnya langsung digabungin, tapi kalau ini kan karena mainan ada holdernya tersendiri. Seperti itu. Ampun Pak, ampun. Jadi seperti itu. Ini ada untuk sekedar teman-teman tahu, ini menggunakan baterai berapa ini ya? Sekitar A2. A2 jumlahnya 2. Ya. Baterainya saya ada, cuman mungkin obengnya harus pakai obeng, itu obengnya belum saya bawakan. Ini saya mau coba mengkalungkan ini dulu. Ya, siapa tahu nanti jadi beneran Pak. Wah, saya nggak Wow. besar kepala saya. Saya Wih. nggak besar kepala. Jadi ini memang untuk ukuran anak-anak. Jadi Berarti untuk saya anak-anak dong. Iya. Oh enggak, tapi kalau dipakai semua juga nggak mau cukup nanti. Nah, jadi aku peragain Ini masuknya di mananya ya? harusnya di sini sih. Jadi ini kayak holster gitu dari belakang. Ini berarti ini dilepas gini. Oh, ini terus ditarik gini. Ya, Cuman karena saya bukan anak-anak, ini nggak cukup ini. nggak cukup. Iya. Jangan Ini dipaksa Pak. ya. Masalahnya Ini buat kalau anak-anak juga, mana ada anak-anak pinggangnya segini, ini nggak masuk akal lah, pasti ada yang salah ini. Jadi kalau aku boleh mempraktekkan, jadi Ultraman Zero kan punya 2 slugger Oke. di sini. Kalau misalkan mau melawan musuhnya mau menggunakan slugger ini langsung di Oh pasangkan gitu. di dekat. Iya, iya. Push. Dari sini dipindah ke sini. Ya, ke Iya. sini. Terus jadi senjata apa fungsinya? Terus gimana nyerangnya di sini? Ini apa namanya pakai full timernya itu. Oh, yang pakai Nah, terus habis itu bisa diubah lagi. Set, set.
Sebenarnya kalau di filmnya langsung digabungin, tapi karena ini mainan, ini aku bilang seperti yang aku bilang tadi, itu digabungin. Jadi Ada semacam- konektornya, makanya sebenarnya kalau di filmnya ini duanya langsung nyambung. Betul. Ya. Jadi seperti itu. Terus juga biasanya memang untuk pertarungan jarak dekat ini untuk melepasnya di sini juga ada warna biru ini harus ditekan dua gini. Jadi sebagai pengaitnya di sini. Jadi harus dipencet dulu. Eits. Aduh, susah banget. Agak susah sih ini. Ya pokoknya itulah. Jadi tanduknya bisa digabung ini ya. Ya, jadi biasanya juga kalau misalkan anak-anak main mau jarak dekat juga bisa seperti ini. Kenapa ini ya? Enggak. Nggak apa-apa apa kan? ya? Bisa kan? Nggak. Oke kan? Jadi jimat. Oke? Gimana? Bisa kan? Aman? Ya, tadi masuknya gampang Iya, ya. Keluarnya kok susah ya. Ya, itu. Ya kalau gitu silakan langsung dibeli ke kasir nanti Pak ya. Langsung ke kasir dibeli. Udah. Berarti Anda Biasanya kalau figur kayak gini kepalanya dicopot dulu ya terus enggak, ininya. berarti Anda Ultraman berikutnya Pak dari Indonesia. Sudah terpilih. Terpilih nih. Waduh. Ultraman berikutnya dari Indonesia. Ya. Udah Alhamdulillah. bisa dilepas lagi. Jadi itu untuk merayakan 10 tahun debut dari Ultraman Zero. 10 tahun. Anak dari anak Ini Mas. belum tuntas. Ini Oh, belum kita tuntas. belum isi baterai. Oke. Aha. Ini caranya buka ininya gimana ya? Harus diobeng. Ya, ada obengnya ya. Iya, ada Obeng obeng. kecil ya? Ya, obeng kecil. Bentar, saya carikan obengnya. Oke. Ya. Nah, Ini ternyata bukan pakai obeng, ini Tapi? cukup di Cukil. Cukil. Nah, cukup Oh. ditekan aja terus ditarik ke atas. jadi sama kayak tadi ini ditekan. di dipite. Kemudian baterai yang triple A. Baterai Double A. Oh iya, triple A. Triple A, 2 Triple A. biji. 2 biji. Bijinya 2. Iya. Nah, ini suara dari color timer Ultraman Zero. Bentar, tolong dijelaskan ulang kalau timer ini kayak gimana nih maksudnya pakai ini Oh. terus jadi senjata itu gimana? Jadi kalau sekedar kalau timer itu sudah jelas bahwa menunjukkan bagaimana energi Ultraman ini udah menurun atau masih fit untuk bertarung. Oh, Nah, untuk senjata itu di sini sebenarnya sih cuma gimmick untuk mainannya aja sih itu Oke. nanti. Jadi bisa ditempelkan ke sini. Ya, cuman kan tadi dari tanduk Ya, ke sini. ditempel ke sini buat apaan? Biar Buat- timernya lebih lama gitu. Oh enggak, cuma jurus gitu aja. Oh, kalau dipasang di sini dia mendapatkan jurus Ya, baru. jadi langsung Iya, iya. gitu. Kan udah enak di kepala ya, ngapain dipindah ke dada. Cuman kalau ke dada jadi lebih keren ya. Nah, terus ini juga bisa dibuat semacam ya pisau perang juga. Oh ya, ini tombol on off-nya di sini ya. Jadi setelah Anda masukin baterainya kalau nggak di on mati. Ini harus di on dulu. Jadi untuk anak-anak jelas pasti seneng. Oh, pasti main sama anak-anak. Oh ya, aku Ultraman Zero. Seperti itu. Aku Ultraman Zero, kamu posternya. Tapi ingat, ini ada petunjuknya di sini. Nggak Iya. boleh dilempar ke temennya. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh dipukul-pukulin ke Iya, temennya. nggak boleh. Nggak boleh menyakiti sesama Nah, makhluk Ya, hidup. yang boleh hanya dibeli dan dibawa pulang. Betul. Ya, dimainkannya itu harus pakai adab ya. Ya. Nah, ini keren. Ini berarti dua-duanya alat perubahnya Ultraman Zero. Oh enggak. Bukan. Maksudnya ini alat berubah. Ya. Ini alatnya. Maksudnya untuk Oh ya, penunjang. ini alat penunjang. Tapi ini satu set di Ini Ultra Replica. Ultraman Zero. apa ini? Zero. Zero sama Zero. Ini juga Zero. senjatanya Ultraman Zero. Betul. Zero. Nah, cuman Ultraman Zero itu kan punya murid. Oh iya, punya murid namanya Ultraman Z. Nah, yang kita hero-nya nonton. nggak ada, jadi cuman Z. Karena murid ya, belum Iya. lengkap mungkin. Iya, Jadi dia masih levelnya Z. Nanti kalau sudah naik itu jadi Z. Terus Z. Nah, ini kalau untuk Ultraman Z. Nah, ini kita punya action figurnya. Ya. Nah, ini kita minggirin Ini kita dulu. pinggir dulu.
Nah ini kalau misalnya sudah sebagai orang tua kan harus sensitif ya. Kalau sudah melihat anaknya mulai kasar main lempar-lempar pakai alat itu, yang penting dikasih figur aja lah, main di meja gini supaya Ide yang tidak bagus. terlalu menyakiti. Iya. Nah ini Ini Ultraman Z murid dari Ultraman Zero. Oh. Jadi waktu apa namanya, ada namanya istilahnya apa ya, DNA-nya Ultraman Belial itu tersebar ke seluruh penjuru multiverse. Oke. Ultraman Zero dan Belial itu kan Musuh bebuyutan. Nggak ada hubungan darah atau saudara. Nggak ada, tapi dulu Belial sama-sama dari planet ini, Hikari no Kuni. Hikari no Tanah asalnya Cahaya. sama. Cuma karena korup, akhirnya ya Korupsi gitu. lagi yang merusak. Nah, Ya, langsung kita keluarkan aja coba. iya. Ini action figure ya, jadi Ini dia action titik figure. artikulasinya banyak, lumayan loh ini. Lumayan sih untuk anak-anak, atau mungkin alternatif teman-teman yang mau nggak bisa beli SHF-nya bisa beli Boleh, ini. boleh. Ini action figure juga, Iya. articulate juga. Jadi ini lumayan, ini juga ada bagian dari bagian sininya, lengannya itu juga bisa diputar. Terus juga bagian tangannya itu juga bisa untuk menggenggam. Memang nggak apa ya, nggak banyak, seakurat. nggak seakurat ini SHF, cuma ini lumayan untuk misalkan buat Bedanya mainan. jauh lah sama SHF. Jelas. Oh. Dan juga untuk pewarnaan hampir kayak tadi Sofubi ini ya, yang reguler. Jadi untuk pewarnaan juga kurang juga, untuk nggak terlalu detail lah. Jadi bagian depannya aja. Ya, bagian Oh, depannya. iya, iya. Jadi ini Untuk- kebetulan untuk dipajang di lemari itu kan bagian depannya aja yang terlihat masih oke. Jadi untuk Ya. untuk anak-anak main juga ini udah cukup lah. Jadi ini Ultraman Z yang original type atau original mode. Ya. Jadi ini basis. Nah ini dia ada muncul berbagai macam form. Lo jangan dimasukin nanti, Tuh. biarin di sini. Nanti kita pajang bareng, kita lihat bareng. Nah ini form kedua ya berarti ya. Ini namanya form apa ini? Ya, ini Formalin. ini Alpha Age. Jadi Alpha Age itu, jadi kan sebenarnya konsep dari Ultraman Z ini dulu kan tahun 2020 itu kan mau ada Olimpiade di Jepang. Jadi Oke. gimmick mainannya itu memakai medal gitu. Jadi ada namanya alat perubahannya itu Z Riser, itu bisa diisi 3 medal. Nah, untuk mengganti modenya, mode ininya, mode Z dari original ke mode yang lain itu bisa menggunakan 3 medal. Jadi 3 yang mempresentasikan Ultraman. Misalkan contohnya ini Alpha Age. Alpha Age ini konsep dari Alpha Age ini menggunakan namanya Ujukenpo. Ujukenpo itu adalah bela diri luar angkasa. Jadi Ultraman yang menggunakan jurus bela diri luar angkasa itu ada di sini semua. Ya, ya. Jadi namanya Alpha Age. Jadi ada Ultraman Leo, Ultraman Zero, dan juga Ultra Seven. Bergabung atau cuma sekedar pengetahuannya aja atau gimana? Lebih ke teknik. Teknik tarungnya. Teknik tanuk. Dan yang sering dipakai itu Alpha Age ini. Ya, ya. Seperti itu. Dari Kenpo ya, Kenpo. Kento. Kempo. Kalau yang ini Koran itu kan, koran Kempo. Ya, ini kita lihat dulu. Ini mumpung ada 3 bagi-bagi kalau Boleh, ada boleh. ini supaya nggak nganggur, nggak buka juga. ini Ultraman Z, tapi Jadi- form yang berbeda. Untuk apa ya? Artikulasinya itu hampir sama semua untuk Ultra Action Figure. Oke. Jadi ya sama, jadi cuma ada di sini lengan atas. Terus juga untuk detailnya juga sama, di bagian belakangnya juga kurang Bahan gitu. plastiknya tapi bagus ini ya. Hmm. Bagus ini, durable ya. Jadi untuk anak-anak main sampai masa-masa bibinya sampai di banding itu nggak ada masalah. Nggak letoy-letoy juga dia artikulasinya. Berarti ini yang merah ada 2 ya? Ya, jadi Serupa tapi tak sama. Oh iya. habis dari Alpha Age itu ada namanya Beta Smash. Nah, Beta Smash ini dominan merah karena
medal yang dipakai itu dari kebanyakan Ultraman Showa itu yang apa banyak warna merahnya. Jadi Oh iya. trivianya dulu itu ada serial agak konyol, tapi brutal. Itu namanya Redman dari Suburaya. Itu sering membantai monster. Jadi bentuknya itu hampir sama seperti ini. Jadi namanya Ultraman Z Beta Smash. Jadi bentuknya kan agak berotot nih. Jadi medal yang digunakan itu ada Ultraman Taro, saudari Ultraman, sama Ultraman Ace. Jadi ini lebih mengandalkan efek melawan jarak dekat, brutal, lebih brutal. Seperti itu. Pertarungan jarak dekat. Jarak dekat. Kalau yang merah ini Untuk artikulasi sih sama ya, karena untuk action figure dan warnanya juga kurang detail. Jadi cuma ada. Armornya mandek di tengah gini ya Ya. warnanya. Lalu ini, jadi kalau yang ini mempresentasikan era Showa yang kebanyakan warna merah, terus juga ini Ujukenpo, yaitu teknik bela diri luar angkasa. Nah, ini melambangkan Ultraman Heisei atau TDG, Iga, Daina, dan Gaia. Jadi yang digunakan medalnya adalah jelas Ultraman 3, Daina, dan Gaia. Dan ini lebih menggunakan teknik mistika seperti Doctor Strange. Jadi bisa menggunakan mengeluarkan kayak hologram Ultraman 3, Daina, dan Gaia. Jadi sekedar gini aja bisa langsung muncul. Itu bisa Jadi ikut lebih pilot atau cuma sekedar tipu-tipu? Bisa. Jadi bisa mengeluarkan jurusnya juga. Wow. Jadi lebih asik ini. Jadi menggunakan teknik mistik. Jadi karena seperti tadi juga hampir sama untuk detail, warna, baik maupun artikulasinya juga. Ini armor yang ini dia mirip sama gurunya berarti ya, mirip dengan Zero ini Iya, armornya. karena memang ada zeronya di situ. Oh, ada tekniknya Iya. Zero-nya. Zero, Seven, sama Ultraman Leo. Nice, Gitu. iya. Jadi yang menggunakan teknik Ujukenpo. Ini muridnya Zero ya. Nah, Iya. ini ada satu lagi modelnya unik. Unik. Siapakah gerangan? Ultraman bukan, tapi ini Juglus Juggler. Dublus. Dublus. itu siapanya Ultraman itu? Jadi ini dulunya musuhnya Ultraman Orb. Nah, dulu ini rivalnya Ultraman Orb untuk mendapatkan kekuatan di puncak gunung di planet O50. Nah, jadi ini dulu ya musuh, tapi bisa dibilang juga ini anti hero akhirnya. Nah, di Ultraman di Ultraman Z dia nyamar jadi kaptennya Storage, pasukan pelindung buminya. Oh, dia ada hostnya juga. Hostnya. berarti? Human formnya. Human Jadi- form. Oh, dia bukan host ya, dia berubah wujud. Iya, ya. langsung berubah wujud. iya, iya. Jadi dia punya agenda sendiri untuk mencari ini ada apa sih sebenarnya, ada krisis monster apa di dunianya Z ini. Oke. Jadi dia menyamar jadi Kapten Storage. Dia asalnya berarti memang dari serinya Z atau sebelumnya Orb. dan Tapi dari Orb. sebenarnya untuk baik Orb dan Juggler asalnya pun sebenarnya masih dipertanyakan. Bahkan dari aktornya sendiri bilang seperti itu, bukan dari planet O50. Ya. Cuman karena dari Jadi serialnya pokoknya munculnya pertama dari kali- O50, Pertama kali keluarnya di Ultraman Orb. Ultraman Orb. Ya. Ya. Jadi semacam rivalnya sendiri. Ya, jadi karena dia terlalu bagus desainnya akhirnya jadi nanti hero gitu ya, eman-eman. Dan bahkan kalau saya sendiri jujur, saya lebih suka ini daripada Ultraman Z-nya sendiri. Kenapa? Karena dia unik gitu loh. Unik. Ada pedangnya lagi ya? Ada pedangnya. Dia Ada bisa ciu-ciu pedangnya. gitu. Oh enggak, tapi dia lebih kalau ini misalkan hostnya Haruki itu memakai Jet Racer itu jadi Ultraman, Oke. dia menjadi Kaiju. Oke. Jadi seperti itu. Malah bisa gabung 5 medal. Jadi 3 medal dulu terus tambah. Medalnya itu ya kemampuan Sama. tarung itu tadi kan. maksudnya. Jadi untuk mempresentasikan itu kekuatannya apa? Jadi diffusion seperti itu. Jadi unik lah ini karakter si Juggler ini. Ya, ya. Dia Ini menyamar. Ini ada SHF-nya ini harus. SHF-nya ada memang. Mirip Kamen Rider daripada Ultraman. Ya karena memang Orb sendiri itu anggap untuk secara konsep memang lebih ke Kamen Rider. Jadi Kamen Rider tapi Ultraman gitu. Tapi raksasa. Tapi raksasa. Oh, iya. Karena ini munculnya di perayaan 50 tahun Ultraman. Iya, iya. Seperti itu. Siap. Ini Jugrus Juggler. Ini tangannya bisa menggenggam lumayan, jadi Iya, bisa lumayan.
bisa ada gunanya. Untuk warnanya pun juga yang bagian warna emasnya ini sampai ya cuma bagian pundaknya aja. Pundaknya aja ya. Ada yang belakangnya. Di belakangnya Ya, nggak ada ada. warnanya. Nah. Karena memang ini seri cepet-cepetan. Ya. Cuman lumayan lah Tapi lumayan. detailnya ini. Ha. Biasanya kan ini nih ada yang nggak sampai sini kan, tapi ini sampai sini loh. Tuh warna silvernya. Tuh. Nah, ini tangannya yang menggenggam ini bisa, oh berarti nggak langsung 4 jari ini, per 2 jari dia bisa bergeraknya. Lumayan lah untuk figur murah meriah. Ya. Ya. Dan ini Yes. semua bisa Anda dapatkan di multitoys terdekat di kota Anda. Tuh. Ori asli. Hanya sekitar 350 ribuan. Ah, Ya. Kalian bisa dapat action figure ini, Ultra Action Figure Series. Ya. Ultra Action Figure Series dari Ultra. Tapi kita punya nggak cuma Ultraman Z, kita punya sebenarnya ada banyak. Nah ini cuma karena kita lagi bahas perseruan terbatas. Yo iya kan, perseruan terbatas maksudnya dari alat-alatnya Zero dan muridnya Z. Nah Ya. ini kita tampilkan yang ini. Kita ada banyak pilihan untuk serial Ultra Action Z. Figure Series dan replika alat-alat berubah atau senjata Ultraman kita ada banyaknya, harus datang sendiri ke Iya. Multitoys untuk bisa menyaksikan itu. Makanya stay tune terus tetap di YouTube channel Multitoys Indonesia.